Sambutan akan disampaikan oleh Kepala Program Studi Pendidikan IPA sekaligus membuka acara seminar dengan resmi. Kepada Ibu Dr. Gertrudis Kerans, SPD MSc, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat. Dr. Misbah SPD MPD yang saya hormati, Pak Okta, Ibu Mita, Bu Cecil, Ibu Weli, Pak David, Ibu Erli yang saya hormati dan juga saya kasihi, rekan-rekan mahasiswa, teman-teman terkasih, baik dari program studi pendidikan IPA maupun dari program studi yang lain. Mohon maaf saya tidak hafal dari prodi mana saja yang terlibat. Selamat datang, selamat siang dan salam semangat. Ini salam semangat tapi tidak ada yang semangat. Salam semangat. Ya, baik. Oke. Pada tempat yang pertama, saya mengajak kita sekalian untuk bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat dan rahmat-Nya pada siang hari ini Ibu Dr. Misbah bisa hadir di tengah-tengah kita bersama-sama kita untuk berbagi ilmu tentang literasi sains dan penulisan kreatif. Pada tempat yang kedua, saya sebagai Kepala Program Studi Pendidikan IPA Universitas Katolik Baitul dan juga rekan-rekan dosen dan staf dan seluruh mahasiswa mengucapkan limpah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Misbah karena telah bersedia memberikan kuliah umum di program studi pendidikan IPA dalam kegiatannya yang sebenarnya bukan datang untuk kita, tetapi sebenarnya hadir di sini karena ada kegiatan bersama LPPM untuk membangun jurnal kita di Universitas Katolik Baitul. Tetapi kami sangat berterima kasih karena Bu Misbah bersedia berkenan untuk berbagi ilmu dengan kami di Prodi IPA. Selanjutnya pada tempat yang ketiga, saya juga mengucapkan limpah terima kasih kepada teman-teman dosen dan staf, juga teman-teman semester 4 yang telah bersedia dengan sigap dan cepat menanggapi permintaan kuliah umum sehingga hari ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih karena sudah menyiapkan segalanya, ya, mulai dari surat menyurat sampai pada pengaturan ruangan sehingga semuanya boleh duduk di tempat ini dengan keadaan yang siap menerima materi hari ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya tidak memperpanjang kata, jadi Bu Misbah ini sebenarnya rekan baik saya, ya, teman baik saya dari S3. Kami bersama satu kontrakan, kami berdua sebenarnya. Beliau hadir di sini juga atas permintaan LPPM dan kebetulan hari ini beliau tidak mengisi acara, maka beliau saya minta sebagai teman sebenarnya untuk berbagi dengan rekan-rekan di program studi pendidikan IPA. Beliau pengelola jurnal yang aktif, ada banyak jurnal beliau, jadi kalau setiap ada yudisium saya berdiri di depan dan membacakan bahwa ada beberapa jurnal yang terbit di jurnal Bersinta, maka itu atas bantuan beliau gitu. Sehingga hari ini mari manfaatkan kesempatan ini khususnya teman-teman semester 8 yang sedang menyiapkan artikelnya untuk ujian skripsi. Silakan didengarkan baik-baik pemaparan dari Bu Misbah sehingga ilmu ini bisa teman-teman gunakan.
sebenarnya juga tidak hanya untuk teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen yang ada di sini, silakan juga digunakan kesempatan ini sehingga kita bisa kemudian menghasilkan artikel yang paling tidak bisa tembus ke jurnal terakreditasi. Nah, jurnal Bu Misbah ini rata-rata terakreditasi di atas Sinta 4 semua, 432 banyak. Itu saja mungkin dari saya. Selamat mengikuti kegiatan kuliah umum ini. Semoga apa yang dibagikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman dan kemudian tidak hanya selesai di sini, tetapi juga kemudian bisa kita gunakan dalam keseharian kita dan juga berbagi kepada teman-teman yang lain. Teman-teman dari prodi yang lain, terima kasih karena sudah bergabung. Saya baru tadi pagi jam 9 mengirim pengumuman itu ke grup. Sepertinya itu disebarkan oleh para kaprodi sekprodi. Terima kasih sudah bergabung, selamat bergabung dan semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bisa dibagikan kepada teman-temannya di prodi, teman-teman. Oke, itu saja, dan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, saya atas nama program studi pendidikan IPA membuka secara resmi acara kuliah umum dengan tema literasi sains dan penulisan kreatif, mengkomunikasikan hasil penelitian secara bermakna bersama Dr. Misbah SPD MPD. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu atas sambutan sekaligus membuka acara kuliah umum kita ini dengan resmi. Baik Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa program studi pendidikan IPA, sekarang kita akan masuk pada inti acara kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi seminar oleh narasumber kita Ibu Dr. Misbah SPD MSc dengan Ibu Sisilia Anita Adan SPD GR MPD sebagai moderator. Nah, untuk memandu jalan acara ini, izinkan saya menyerahkan kepada moderator. Waktu sebelumnya kami persilahkan. Hadirin sekalian, tema yang kita angkat pada hari ini menjadi sangat penting bagi kita di tengah perkembangan dunia akademik dan arus informasi yang begitu pesat. Kemampuan literasi sains perlu diiringi dengan keterampilan penulisan yang komunikatif dan kreatif agar hasil penelitian kita tidak hanya dipahami di kalangan masyarakat terbatas maupun tetapi juga memberikan dampak yang luas bagi masyarakat umum. Sebelum kita memasuki pemaparan materi pada pagi hari ini, izinkanlah saya membacakan profil narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita Dr. Misbah SPD MPD merupakan dosen pada program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana pada program studi pendidikan fisika di Universitas Lambung Mangkurat, kemudian melanjutkan pendidikan magister pada program studi pendidikan sains di Universitas Negeri Yogyakarta dan meraih gelar doktor pada program studi pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun bidang keahlian beliau meliputi pembelajaran fisika berbasis kearifan lokal serta pembelajaran fisika berbasis masalah. Dalam bidang penelitian, beliau telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah dengan fokus pada pengembangan bahan ajar inovatif seperti e-modul berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan karakter dan literasi digital, serta mengembangkan program perkuliahan fisika fluida berbasis argumentation driven inquiry laboratory atau ADIL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah calon guru. Selain aktif dalam penelitian, beliau juga berkontribusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya melalui pelatihan pembuatan perangkat kreatif responsibility based learning yang memudahkan guru menggali kreativitas ilmiah siswa.
dan pelatihan e-learning serta media berbasis teknologi di lingkungan lahan basah untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru MGMP IPA. Dalam bidang publikasi ilmiah, beliau memiliki rekam jejak yang sangat baik dan sangat berprestasi dengan berbagai artikel yang terindeks secara internasional serta memiliki tingkat citasi yang signifikan. Beliau juga aktif sebagai editor dan reviewer pada berbagai jurnal ilmiah nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. Di samping itu, beliau juga merupakan founder dari CV Borneo Riset Edukasi. Beliau aktif sebagai asesor LSP penerbitan, editor buku, dan telah menulis lebih dari 10 buku ber-ISBN. Dalam organisasi, beliau dipercaya sebagai pengurus Physical Society of Indonesia cabang Kalimantan Selatan periode 2025 sampai 2029 dan sebagai pengurus Pusat Perkumpulan Pendidikan IPA Indonesia periode 2025-2029. Atas dedikasi dan kontribusinya, beliau memperoleh berbagai penghargaan, diantaranya sebagai 10 besar dosen Universitas Lambung Mangkurat yang melakukan penulisan artikel buku paten proceeding sesuai pemeringkatan Sinta Kemendikbud Kemenristek BRIN tahun 2022 dan sebagai top 5,000 scientists menurut AD Scientific Index, di mana pada tahun 2022 beliau memperoleh peringkat 5 tingkat WLM dan peringkat 981 di Indonesia, dan pada tahun 2023 beliau memperoleh peringkat 6 tingkat WLM dan peringkat 722 di Indonesia. Untuk itu, tanpa memperpanjang waktu, kepada yang terhormat Dr. Misbah SPD MPD, kami silahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih banyak. Mohon perhatian bagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu, kemudian para mahasiswa ini dalam keadaan sehat ya, dan juga semangat untuk mencari ilmu ya, seperti itu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Gete Rudiskeran, atau biasa saya panggil dengan Bu Eti begitu ya, selaku Kaprodi dari Pendidikan IPA FK Universitas Wetebula. Kemudian terima kasih banyak yang saya hormati Bapak Ibu dosen ya, maupun juga staf pendidik laboran yang ada di program studi pendidikan IPA, dan juga para mahasiswa gitu ya, baik yang dari program studi pendidikan IPA ataupun yang di luar dari program studi pendidikan IPA. Semangat pagi. Kurang kencang ya. Semangat pagi. Oke, baik. Kalau ditanya untuk apa hadir ke sini? Mendengarkan, belajar. Mendengarkan apa atau belajar apa? Oke, baik. Nanti kita lihat ya di akhir sesi kira-kira terpenuhi tidak gitu ya capaian tersebut begitu. Oke, mohon izin nih mungkin sedikit ya berbagi pengalaman, semoga nanti bisa diambil hikmahnya begitu. Mungkin ini adalah PowerPoint pembuka dulu ya, sebelum intinya terkait dengan penulisan artikel ilmiah. Nah, yang pertama adalah kita terkait dengan literasi sains dan juga penulisan kreatif, mengkomunikasikan hasil penelitian secara bermakna sebagaimana yang tertera gitu ya di tema kuliah umum pagi hari ini ya, pagi menjelang siang. Oke, baik. Nah, kenapa kemudian gitu ya tema yang dikasihkan oleh Prodi IPA ini sangat mendesak gitu ya. Kan kalau kita lihat ada 2 poin. Ada dalam hal ini adalah literasi sains gitu ya. Kemudian bagaimana mengkomunikasikan hasil penelitian ini secara bermakna. Nah, ini tidak lain adalah bahwa penelitian yang baik itu perlu jembatan gitu ya.
jembatan menuju kepada pemahaman publik. Artinya apa? Banyak kemudian riset ataupun kemudian penelitian gitu ya, ini hanya berhenti sebagai dokumen teknis. Misal, tugas akhir mungkin hanya berhenti di skripsi saja. Kemudian penelitian oleh dosen mungkin berhenti pada laporan penelitian saja, begitu ya. Nah, jadi ibaratnya sebagai dokumen teknis gitu ya, yang ibaratnya dia tidak hidup di dalam percakapan sosial. Nah, padahal gitu ya, masyarakat ini berhadapan dengan isu sains sehari-hari ya, apakah terkait dengan pangan gitu ya, dengan iklim, teknologi ataupun juga pendidikan. Kemudian yang berikutnya, bahwa peneliti ini perlu menulis gitu ya, untuk pembaca yang berbeda, bukan hanya sesama pakar. Nah, kemudian berikutnya, bahwa penulisan kreatif ini membantu fakta menjadi sebuah pengalaman berpikir ya, yang tidak sekedar hanya informasi. Oke, baik. Nah, ini adalah sebuah pemantik ya bagi para mahasiswa. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa masalah nyata yang membuat penelitian ini penting? Berarti kan kalau kita mau melakukan riset, itu harus dimulai dulu nih dari sebuah permasalahan. Nah, terutama mungkin yang sudah PPL semester 8, 6, kalau 6 sedang. Oke. Nah, mungkin dari hasil PPL-nya ya, praktik lapangan di sekolah mengajar, mungkin sudah bisa mengamati, mengobservasi, oh kira-kira apa nih masalah yang terjadi di kelas. Nah, coba mahasiswa semester 6 atau semester 8, apa yang kemudian ditemukan fakta di lapangan? Boleh raise hand tangannya. Boleh berbicara, ya kita sambil belajar. Jangan tegang ya, jangan gugup mas sampai ibu. Silakan. Kira-kira apa nih yang ditemukan pada saat proses pembelajaran di kelas? Ya, silakan, kakak. Kegiatan PPL, kebetulan saya PPL di SMP Negeri 2 Kota Tanggerang, dan saya temukan itu hasil belajar dari siswa itu dikategorikan rendah. Hal ini diakibatkan karena penggunaan model pembelajaran itu masih pasif, masih menggunakan metode sama, model konvensional, di mana siswa-siswi hanya diberikan catatan, penugasan tanpa menjelaskan secara terperinci pada siswa-siswi. Oke, baik, terima kasih kakak ya. Nah, jadi tadi hasil observasinya, hasil belajarnya rendah gitu ya. Ketika melihat permasalahan seperti itu, dicari analisisnya ya. Kenapa kemudian hasil belajarnya rendah? Ternyata siswa itu dia tidak aktif ya, atau pasif dalam proses pembelajaran. Ternyata gurunya menggunakan metode ceramah, begitu dan lain sebagainya. Nah, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Ada lagi mungkin yang berbeda selain hasil belajar yang rendah? Silakan. Semester 8. Silakan kakak-kakaknya nih. Oke, silakan yang di belakang kakak. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk saya. Nah, di sini saya pernah PPL di sebuah tempat di Lamboya, Sumatera Raya, Sumber Barat. Situ ada masalah yang saya temukan berbeda dari saudara di depan. Di sini itu penggunaan bahasa. Kita setengah matinya saya itu ini dalam penggunaan bahasa. Di situ kan campur aduk, ada bahasa Indonesia dan ada bahasa sendiri. Di Lamboya itu bahasa Lamboya. Nah, di situ mereka lebih pasifnya itu di bahasa Lamboya. Jadi kami yang mahasiswa itu harus beradaptasi menggunakan bahasa tersebut dan dikaitkan dengan bahasa Indonesia supaya pada saat penyampaian materi begitu, supaya bahasa yang kami gunakan mahasiswa itu bisa mereka dapat dan bisa mereka pahami. Nah, itu adalah salah satu masalah yang saya temukan di sekolah tersebut. Baik, terima kasih. Berarti tadi terkait penggunaan bahasa daerah ya, berarti bagaimana seorang mahasiswa ketika dia mengajar di kelas itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami ya oleh siswanya. Kalau memang bahasa daerah itu yang mudah, maka kita mencoba gitu ya untuk mempelajarinya. Oke, baik. Terus yang berikutnya tadi sudah ya,
masalahnya sudah ditemukan, kemudian berikutnya adalah apa yang kemudian akan diusulkan gitu ya dari apa yang kita temukan tadi. Nah mungkin kalau tadi hasil belajarnya rendah, oh ternyata kemudian metodenya metode ceramah, model pembelajarannya adalah pasif, berarti solusi apa yang diberikan kakak? Dari permasalahan yang saya dapat ketika melaksanakan kegiatan PPL, solusi yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, pertama-tama saya itu mencari tahu dulu mengenai model pembelajaran apakah cocok untuk siswa-siswi di SMP Negeri 2 Kota Pembawakan. Kebetulan di SMP tersebut, kalau kita sebagai calon guru mengajar pada saat PPL harus sesuai dengan mood siswa-siswi. Karena anak SMP ini masa pubertas, harus sesuai, mereka mencari jati diri, jadi kami harus menyesuaikan model apa nih yang cocok untuk mereka untuk pada saat kita pembelajaran. Jadi solusi yang saya gunakan yaitu menggunakan model problem based learning, discovery learning, dan dengan inquiry. Baik. Nah berarti itu ada 3 model yang diusulkan ya. Nah maka pertanyaan yang berikutnya adalah siapa yang berdampak gitu ya, dan apa yang kemudian bisa dirubah. Nah maka dari 3 pertanyaan ini sebenarnya akan mengkerucut gitu ya, kemana sih Ibu nih bawa kita gitu ya, akan mengkerucut kepada apa riset yang nanti akan kita lakukan ya. Makanya bagi yang sedang PPL atau nanti yang akan mau PPL gitu ya, dengan ibaratnya menemukan permasalahan yang ada di kelas itu nantinya bisa dijadikan sebagai bagian ya dalam penyelesaian tugas akhir mahasiswa atau dalam hal ini adalah skripsi gitu. Makanya nanti mungkin akan muncul penerapan model misalnya guided discovery learning gitu ya, untuk meningkatkan hasil belajar pada materi apa gitu ya, dan seterusnya. Nah itu kan nantinya akan menjadi ide ya dalam penyelesaian tugas akhir. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami para mahasiswa? Oke, kalau saya kecepatan mohon disampaikan ya. Oke. Berikutnya, nah kita lanjut adalah ke literasi sains ya. Jadi yang namanya literasi sains ini dia tidak sekedar tahu fakta, tidak. Gitu. Tapi apa? Ini adalah menekankan proses kritis ya. Berarti ada proses berpikir kritis, kemudian ada pencarian bukti, dan juga ada tindakan. Nah, seseorang yang kemudian dia berliterasi sains ini mampu nantinya terlibat dalam diskursus bernalar tentang sains gitu ya. Kemudian keberlanjutan dan juga teknologi untuk menginformasikan tindakan. Nah di sini gitu ya kita akan bisa menjelaskan bagaimana fenomena itu secara ilmiah, kemudian membangun atau mengevaluasi gitu ya rancangan penyelidikan, kemudian menafsirkan data dan juga bukti secara kritis. Maka kalau kita lihat tadi definisi singkat yang terkait dengan literasi sains, maka literasi sains ini dia mencakup 3 aspek atau 3 lapis pada slide selanjutnya. Nah tadi kan dia berupa pemikiran kritis, ya, ada bukti, kemudian ada tindakan. Nah maka di sini apa? Ada yang namanya konsep, istilah, konteks, ya. Oh berarti kita perlu mengetahui sesuatu, mengetahui konsep, ya, mengetahui istilahnya seperti apa, konteksnya bagaimana. Itu adalah pada ranah mengetahui. Kemudian langkah berikutnya adalah pada ranah melakukan. Melakukannya seperti apa untuk mendapatkan konsep dan lain sebagainya. Oh melalui proses bertanya, oh melalui proses pengujian, misalnya di laboratorium gitu ya, ataupun lain sebagainya. Dan juga menafsirkan bukti. Nah baru terakhir adalah aspek menilai, yaitu mempertimbangkan risiko, kemudian nilai dan juga dampak. Nah maka sebuah komunikasi yang bermakna ini akan menyentuh ketiganya. Artinya apa? Benar secara konsep, ya. Kemudian jujur pada proses, tadi proses melakukan, bertanya, menguji dan lain sebagainya, dan juga relevan gitu ya untuk keputusan pembaca. Nah, ini adalah kita mau melihat gitu ya, apakah kemudian hasil riset itu bisa menjadi sesuatu yang bermakna. Maka bisa kita lihat dari yang pertama temuan gitu ya, tadi apa yang ditemukan.
Kemudian makna, kenapa kemudian ini penting untuk diselesaikan, gitu ya. Kalau bahasa kita itu apa? Urgensi penelitian atau pentingnya penelitian ini dilakukan. Nah, berikutnya adalah dampak. Oh, siapa yang terpengaruh gitu ya ketika kemudian masalah ini diangkat. Oh, masalahnya terjadinya di siswa. Berarti kan nanti yang berdampak juga adalah si siswanya secara langsung begitu. Nah, kemudian baru aksi ya. Apa yang kemudian perlu untuk dilakukan? Tadi solusinya misalnya menggunakan inquiry, menggunakan PBL gitu ya, ataupun yang lainnya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa sebuah data gitu ya, agar dia menjadi bermakna, maka jangan dibiarkan sebuah data itu kan isinya angka ya. Jangan dia dibiarkan berjalan sendiri. Maksudnya seperti apa? Satu, ada yang namanya data mentah. Oh, kita lihat nih hasil belajar siswa. Kita kasih misalnya berupa tes pilihan ganda 10 soal ya. Nah, lalu kan kita analisis ya. Oh, 10 soal. Berapa anak sih yang kemudian tuntas? Berapa anak yang tidak tuntas gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melampirkan gitu ya, misalnya menyajikan hasil analisis tadi, tapi dalam bentuk data mentah, tidak kita buat tadi ya hasil akhirnya, oh sekian persen yang tuntas, sekian persen yang tidak tuntas, maka bisa jadi itu akan kurang bermakna, begitu. Misalnya misalnya ditampilkan hasil belajar 30 siswa dari nomor 1 sampai nomor 10. Yo, dia benarnya ini, salahnya ini. Kalau begitu saja, pasti data itu tidak akan bermakna. Tetapi ketika kita ulas, kita interpretasi, oh 80% siswanya tuntas, 20%-nya belum tuntas. Nah, itu akan pasti lebih bermakna. Begitu. Nah, kemudian berikutnya adanya pola. Tadi ya interpretasinya seperti Ibu sampaikan, kemudian adanya implikasi. Begitu. Oke, berikutnya lanjut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan metode ya, bahwa metode ini bukanlah perjalanan, tapi dia ibaratnya sebuah perjalanan, tapi bukanlah sebagai daftar prosedur. Nah, maka di dalam metode pastikan 4 ini ada. 1. Mengapa memilih pendekatan itu? Berarti ada alasan ilmiah ya. Kenapa penelitiannya di SMP ini? Nah, pastikan alasannya adalah ilmiah. Jangan alasannya, oh dekat dengan rumah ibu gitu. Nah, itu kan bukan alasan yang ilmiah ya. Jadi pastikan, oh di kelas itu memang ada masalah di sekolah tersebut, seperti itu. Kemudian di mana konteksnya ya, lokasinya. Kemudian bagaimana langkah untuk menentukan kualitas bukti. Berarti ini terkait dengan instrumen atau alat ukur yang kita gunakan. Tadi seperti Ibu sampaikan, misal mengukur hasil belajar pakai apa? Oh, pakai tes. Oh, pakai tes pilihan ganda atau pakai tes uraian ya. Itu maksudnya adalah instrumen. Nah, kemudian berikutnya apa batasnya ya? Apa yang kemudian dapat disimpulkan, apa yang tidak dapat disimpulkan. Oke, lanjut. Nah, ada 3 format praktis ya untuk kita kemudian mengkomunikasikan riset. Ada berupa artikel populer, dalam hal ini adalah artikel ilmiah. Ada berupa kebijakan, ada namanya voice script gitu ya, dan juga ada konten edukatif. Nah, inilah yang kemudian nanti kita bahas lebih lanjut terkait penulisan artikel ilmiah begitu. Jadi ini baru pembukanya saja. Oke. Nah, ini adalah etika komunikasi sains ya, untuk kita menjaga kepercayaan, berarti nyatakan keterbatasan. Makanya di dalam penulisan artikel ilmiah usahakan ada keterbatasan penelitian atau limitation research. Kemudian berikutnya ada konteks data. Data ini diambilnya di mana ya, di daerah mana, di sekolah mana, di kelas mana ya, itu dinyatakan. Kemudian bedakan temuan, interpretasi dan juga opini ya. Sesuatu yang dia berbasis ilmiah berarti kan ada temuan ya, data yang berbasis temuan, kemudian diinterpretasikan. Nah, ini sangat jelas berbeda dengan opini begitu.
Kemudian hindari klaim sebab akibat jika desainnya ini tidak mendukung. Misal kemarin saya nge-review sebuah artikel, dia menyatakan bahwa si A berpengaruh terhadap B. Tetapi ketika dilihat jenis penelitiannya bukanlah penelitian eksperimen, tapi lebih kepada deskriptif. Nah, kira-kira cocok atau tidak? Para mahasiswa ini yang sudah belajar medlit ya, yang sudah belajar metode penelitian mungkin kira-kira cocok tidak? Kalau tadi disampaikan, oh si A, variabel A berpengaruh kepada variabel B. Ternyata metode penelitiannya dia hanya berupa deskriptif saja. Nah, kira-kira cocok atau tidak? Kenapa tidak? Tadi ada yang bilang tidak, gitu. Alasannya apa? Kenapa tidak? Silakan bersuara. Salah tidak apa-apa, ya kan belajar. Silakan. Apakah ada? Panas ya? Panas kepala Bu, sudah panas ruangan, panas kepala ini. Oke, silakan. Kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan? Ini kakaknya yang laki-laki, silakan. Bersuara, salah tidak apa-apa, ayo. Kira-kira cocok tidak tadi seperti itu? Oh, kalaunya tidak cocok, kenapa? Alasannya apa? Begitu. Silakan. Ada yang berpikir, coba yang berpikir itu dikeluarkan suaranya. Silakan. Atau dari kakaknya yang perempuan? Atau ibu tunjuk deh, kalau tidak ada yang ngomong. Ketua kelas, coba angkatan, tadi semester 4 ya? Oke, yang semester 4 kakak ketua kelasnya siapa? Nah, coba bersuara. Oh, pertanyaannya bagaimana? Oh, baik, saya ulang berarti ya. Oke, Nia, misal tadi dinyatakan, oh variabel A berpengaruh pada variabel B. Oke, bisa dipahami? Sampai situ dulu, bisa dipahami tidak? Misal nih, model kooperatif berpengaruh terhadap keterampilan kolaborasi, gitu. Bisa dipahami? Oke. Nah, ternyata metodenya adalah deskriptif, atau misalnya dia mengukur persepsi siswa menggunakan bagaimana setelah menggunakan model kooperatif. Nah, kira-kira cocok tidak? Ibu ulang. Oh, tadi hasil penelitiannya, model kooperatif itu berpengaruh terhadap keterampilan kolaborasi siswa. Oh, ternyata ketika dibaca di dalamnya, metodenya menggunakan deskriptif. Oh, berdasarkan persepsinya siswa menggunakan angket bla bla bla. Kira-kira cocok tidak? Semester 8 kata Kak Prodi, ayo. Eston, mana Eston? Jawab Eston. Yang mana? Eston? Coba. Oh, baik. Ini kita di-repeat terus nih ya. Oke, baik, Ibu ulang ya. Hasil penelitiannya menyatakan model pembelajaran kooperatif berpengaruh terhadap keterampilan kolaborasi siswa. Tetapi metodenya menggunakan deskriptif berdasarkan misalnya tadi persepsi siswa setelah menggunakan model kooperatif. Kira-kira cocok atau tidak? Izin menjawab. Menurut pandangan saya terkait dari anggap saja yang Ibu sampaikan itu sebuah judul terkait dengan kooperatif
iya, mantap. Wajar semester 8 ya Bu Eti ya. Woy. Tepuk tangan. Oke, akhirnya bisa dipecahkan ya. Jadi kata kuncinya apa? Iya, berpengaruh tadi ya. Kalau berpengaruh, berarti kan dia perlu analisis atau dalam hal ini menggunakan uji hipotesis. Jadi tidak bisa atau tidak cukup kalau hanya deskriptif. Oke, berarti sudah centang ya, kompeten nih kayaknya sudah melewati medlit ya. Oke. Berikutnya kita lanjut ke slide yang lain. Oke, ini penutup ya. Nah, jadi penelitian akan menjadi bermakna ketika ia membuka cara melihat, bukan hanya menambah informasi. Nah, maka untuk melihat bagaimana nanti sebuah artikel ilmiah itu bermakna, kita akan lanjut ke PowerPoint yang kedua. Oke, baik. Nah, ini ya, Ibu juga adalah salah satu founder ya dari Borneo Research Edukasi, atau biasa kalau dalam bahasa Inggris kami singkat dengan BREK gitu ya. Dimana biasa kami melakukan pelatihan gitu ya kepada para dosen ataupun para mahasiswa terkait publikasi atau apapun itu ya, semua ada di tempat kami. Kemudian kami juga mengelola jurnal. Alhamdulillah di kami ada jurnal Pengabdian Sinta 2. Jadi bagi Bapak Ibu ya, Pengabdian Sinta 2 ternyata bisa. Kan biasa kenalnya penelitian ya Bu Eti ya. Penelitian pun di jurnal di CP kami juga Sinta 2 begitu. Dan semuanya pendidikan. Jadi silahkan nanti kalau dari dosennya Bapak Ibu ya, ataupun para mahasiswa nanti mau submit silahkan. Ini juga ada beberapa jurnal yang sedang kami bangun begitu. Kemungkinan tahun ini ada yang kami submit untuk akreditasi jurnal. Kami juga mengelola conference gitu ya. Beberapa klien kami biasa minta gitu ya untuk publikasi konferensinya, misalnya untuk proceeding training Scopus gitu. Nah, biasa kami yang mengontak ke pihak publisher gitu ya, IOP ataupun yang lainnya. Kita lanjut ke materi inti. Ini intermezzo saja. Oke, baik. Mahasiswa yang di belakang lihat nggak itu gambar apa? Ikan. Oke. Tapi kalau ingat ikan tidak lapar ya. Oke. Oh, Dedek itu di belakang ngomong ya. Oke, baik. Nah, begitu pula dengan sebuah artikel ilmiah ya. Jadi artikel ini kita ibaratkan ya sebagai seekor ikan. Iya, Dedek. Nah, jadi yang namanya sebuah artikel itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian kepala, ada bagian badan, kemudian ada ekor. Kepala artikel itu yang mana? 1, judul ya. 2, artikel. Dalam hal ini maksudnya adalah si abstraknya ya, dan terakhir adalah kata kunci. Begitu. Itu adalah bagian kepala. Bagian tubuhnya yang mana? Biasa tubuh ini kalau kita singkat adalah IMRAT. Ada yang tahu kepanjangannya IMRAT? Mahasiswa? Mungkin ada pernah didapatkan di perkuliahan atau di luar perkuliahan. IMRAD. Kira-kira apa kepanjangannya? Silakan yang bisa angkat tangan. Nanti dapat hadiah dari Bu Sisil ya. Silakan apa, Kakak? IMRAD itu introducing metode, pokoknya metode resolve and discussion. Oke, betul sekali ya. IMRAD, I-nya berarti introduction, M-nya method, R-nya result, D-nya, A-nya dulu, and D-nya discussion. Oke, betul. Nah, itu adalah si tubuhnya. Kemudian di bagian ekor baru ada simpulan gitu ya, ucapan terima kasih, kemudian ada referensi, dan bahkan ada supplementary data. Supplementary data itu yang seperti apa? Misal hasil cek similarity ya, hasil cek Turnitin. Oh, misalnya kita lampirkan nih
instrumen penelitiannya. Nah, itu juga bisa masuk ke supplementary data. Oke, kita bedah satu-satu. Oke. Yang namanya judul, ini harapannya singkat, jelas, dan menarik. Nah, biasa kalau konsep yang Ibu pakai itu dia mengandung SOM. SOM. Ada yang tahu SOM itu apa? Di slide tidak ada. Kira-kira apa tuh SOM? Jadi judul artikel itu harus mengandung SOM. 1 S berarti adalah signifikan. SOM tadi ya. O objektif. Terus M-nya metode. Nah, jadi di dalam sebuah judul artikel harapannya dia mengandung SOM. Ada signifikan, ada objektif, ada metode. Yang signifikan ini yang seperti apa? Signifikan itu mengandung kata kerja. Ya, dia adalah verb. Seperti apa? Meningkatkan, menurunkan, menguatkan, melemahkan, itu namanya signifikan. Jadi dia berupa kata kerja. Nah, signifikan ini selalu berdampingan dengan objektif. Meningkatkan apa? Meningkatkan hasil belajar. Nah, menguatkan apa? Menguatkan karakter siswa. Menguatkan karakter, si karakternya berarti adalah objektifnya. Nah, baru yang terakhir adalah metode. Metode di sini bukan metode diisi artikel, misal tadi kuasi eksperimen, ya, deskriptif bukan. Oh, misal tadi meningkatkan hasil belajarnya pakai apa? Model problem based learning. Nah, itu maksudnya metodenya. Gitu. Nah, jadi usahakan di dalam satu judul SOM tadi ada, ya. Ulang, S tadi apa? O-nya apa? Oke, terus M-nya? Oke. Yang mengandung kata kerja yang mana? Ada yang bilang subjektif. Oke, betul, signifikan. Berarti makin tengah hari fokusnya makin bagus nih ya. Kecuali yang itu kayaknya lapar tuh. Oke, baik. Berikutnya ya ada abstrak. Nah, abstrak ini kita usahakan ya dia lengkap. Lengkap itu apa? 1, ada tujuan penelitian. Kedua, ada yang namanya metode, ya. Setelah metode ada yang namanya hasil. Tapi usahakan hasil di abstrak ini bukanlah hasil seabstrak yang banyak itu kita masukkan, tapi yang principal result, ya. Jadi temuan yang paling penting itu yang dimasukkan. Baru kemudian simpulan, ya, itu yang paling penting. Nah, terakhir adalah kata kunci. Nah, kata kunci ini biasa diturunkan dari apa? Kan tadi ada judul, ada abstrak, ada kata kunci. Nah, kata kunci itu diturunkan dari mana? Judul. Betul, dari judul. Oke, pintar ya. Luar biasa. Nah, berikutnya ada pendahuluan. Nah, sama. Pendahuluan usahakan nanti ketika buat artikel ya, coba lakukan self assessment ya. Jadi ibaratnya coba nilai sendiri artikel yang kita buat. 1. Ada tidak state of the art-nya? Misal nih tadi PBL ya, problem based learning. Nah, state of the art itu seperti apa? Kita mencari penelitian sejenis ya tentang PBL, usahakan minimal 5 artikel. 5 artikel, kalau mahasiswa oke lah jurnal nasional. Tapi kalau sebagai dosen usahakan dari jurnal internasional. Gitu. Terus yang berikutnya cari yang up to date, berarti usahakan 5 tahun terakhir. Nah, lihat dari sana PBL yang sudah ada itu seperti apa? Yang sudah ibaratnya dikaji atau diteliti oleh orang lain. Itu namanya state of the art. Yang nanti itu akan mengantarkan kepada gap. Oh, PBL yang sudah ada itu tentang apa nih? Oh, dia sudah mengukur misalnya
misalnya hasil belajar. Dia sudah mengukur keterampilan berpikir kritis. Oh, dia sudah mengukur kreativitas. Yang belum diteliti orang itu apa? Oh, ternyata yang belum diteliti itu misalnya adalah kemampuan berpikir desain, ya, design thinking misalnya. Nah, maka itu bisa jadi sesuatu yang baru, begitu. Itu namanya gap analysis. Apa bedanya penelitian yang kita lakukan dengan penelitian yang sudah ada? Nah, jadi mahasiswa yang semester 8 tadi ya Bu Eti ya, kan kalau mau sidang kata Bu Eti mereka mesti buat dulu artikel. Nah, coba di cross check, sudah ada belum gap analisisnya? Apa sih bedanya penelitian yang saya lakukan gitu ya dengan penelitian yang sudah ada? Nah, kemudian yang berikutnya adalah urgensi. Kenapa penelitian ini penting dilakukan? Oh, kenapa nih hasil belajarnya mesti ditingkatkan melalui PBL? Nah, jelaskan alasannya secara ilmiah, begitu. Baru nanti diakhiri dengan tujuan penelitian. Oke, lanjut yang berikutnya. Nah, ini adalah contoh untuk gap analysis yang mungkin di belakang tidak terlalu terlihat. Ini Ibu hanya menyampaikan secara bahasa Indonesianya begini. Ini penelitian tentang low carbon. Nah, lalu oleh penulis dia menyatakan low carbon itu sudah banyak diteliti di bidang smart city, di bidang energi, di bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Itu kan ada sumber referensinya ya. Jadi setiap kata ada sumber rujukannya. Oh, di bidang energi penelitiannya siapa? Bidang ekonomi penelitiannya siapa? Tetapi di bidang pendidikan masih jarang dilakukan. Nah, bisa dipahami oleh mahasiswa cara mengemas sebuah gap analisis, ya, seperti tadi. Oh, bahwa penelitian low carbon sudah diteliti di bidang ekonomi, di bidang smart city, di bidang energi. Namun di bidang pendidikan masih jarang diteliti atau masih jarang dibahas. Nah, itu sudah mengkerucut kepada gap. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah metode. Yang namanya metode, usahakan dia bisa direplikasi. Apa maksudnya bisa direplikasi? Ada yang tahu replikasi? Berarti bisa di apa? Diulang, betul. Artinya apa? Bisa diulang, bisa diikuti oleh peneliti yang lain. Agar dia bisa diulang oleh peneliti yang lain, berarti metode itu harus yang seperti apa? Misalnya kita tuliskan tadi dalam artikel ilmiah, apakah harus yang singkat pendek atau dia harus detail? Kira-kira yang mana? Iya, betul, yang detail ya. Nah, yang detail itu yang seperti apa? Satu, dia harus memuat apa sih jenis penelitian ini? Oh, apakah dia penelitian pengembangan, penelitian eksperimen, penelitian tindakan kelas? Itu harus disebutkan dulu jenisnya di awal ya. Nah, baru berikutnya adalah, oh kalau dia eksperimen, populasi sampelnya siapa? Teknik pengambilan sampelnya bagaimana? Oh, kalau dia pengembangan, siapa sampelnya? Bukan sampel, subjek uji cobanya, gitu ya. Terus kalau dia PTK, berarti siapa subjek penelitiannya? Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah instrumen atau alat ukur. Oh, tadi mau mengukur hasil belajar pakai tes. Mau mengukur keterampilan kolaborasi, oh pakai observasi. Oh, mau mengukur sikap, pakai observasi dan lain sebagainya. Nah, observasi, tes itu namanya alat ukur atau instrumen penelitian. Nah, berikutnya lagi adalah teknik analisa data. Oh, kalau tadi dia eksperimen,
ada uji hipotesis. Oh, uji hipotesisnya pakai apa? Uji T kah, ANOVA kah, atau apa? Tapi kalau misalnya dia deskriptif, oh deskriptifnya seperti apa? Nah, itu dijelaskan ya. Nah, kemudian usahakan ada yang namanya prosedur penelitian. Coba nanti ditampilkan dalam bentuk gambar. Nah, saya selaku editor biasa akan suka hal seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh peneliti, nah sajikan dalam bentuk gambar, begitu. Jadi tidak dalam bentuk narasi atau deskriptif. Lanjut. Oke, ini adalah hasil dan pembahasan. Nah, maka nyatakan gitu ya, hasil itu dengan dua cara. Apakah dalam bentuk hasilnya tabel ataukah gambar? Tidak boleh satu data itu dia disajikan tabel dan gambar. Hanya boleh salah satu. Nanti jadinya dia redundant ya. Terus berikutnya, yang namanya pembahasan dia harus dikaitkan dengan referensi yang relevan gitu. Atau juga ketika disajikan tabel ya, data dalam bentuk tabel, yang namanya pembahasan itu bukan mengulang apa yang ada di tabel. Ibaratnya apa? Misalnya keterlaksanaan RPP ya, keterlaksanaan pembelajaran di pertemuan 1, 2, dan 3. Lalu diulang di bawah dalam bentuk paragraf. Oh, keterlaksanaan pembelajaran pada pertemuan 1 80%, pertemuan 2 90%, pertemuan 3 100%. Jangan diulang seperti itu. Karena kan itu sudah ada di tabel. Kita bisa baca. Yang kita lakukan apa? Interpretasinya. Apa sih simpulannya dari tabel yang kita lakukan tadi? Apakah bisa nih ibaratnya apa? Semakin penguasaan gurunya meningkat dari pertemuan 1 ke pertemuan 3. Nah, seperti itu ya. Intinya jangan mengulang apa yang ada di dalam tabel. Dan pastikan ini yang sering lemah ya, Ibu temukan di artikel mahasiswa. Pembahasan ada, tapi tidak ada satupun sumber referensi. Nah, itu wajib ya, minimal 5 referensi seperti itu. Ada tapi satu pun juga tidak akan memadai. Karena apa? Kita ingin tahu apakah penelitian yang kita lakukan ini mendukung terhadap penelitian yang sudah ada, ataukah ternyata bertolak belakang. Berarti kan perlu referensi kan ya, perlu sumber rujukan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah simpulan, bahwa simpulan itu harus sesuai ya dengan tujuan penelitian. Jadi jangan sampai tujuannya ke kanan, simpulannya ke kiri ya. Jadi harus dia matching ya, harus klop. Dia valid, penting, dan juga bersifat menjawab tujuan penelitian, kemudian ditunjang oleh data penelitian dan analisis yang mencukupi, dan hindari kalimat pengulangan. Nah, jadi kalau boleh disimpulkan, di simpulan itu ada 3. 1, menjawab tujuan penelitian. 2, ada yang namanya implikasi atau kontribusi, baik secara empiris ataupun secara praktis. Dan terakhir adalah keterbatasan penelitian. Nah, usahakan ada 3 ini. Oke, coba diulang. Kakak yang berbaju biru, oke? Iya. Nah, tadi simpulan tadi minimal ada 3, apa-apa aja. Kita mau ini ya, tes konsentrasi, fokusnya ya kan. Ayo kakak silakan. Tadi disimpulan, nah kita kan punya 3 minimal yang harus ada. 1 apa? Oh, implementasi, oke. Terus? 2 lagi kan, tadi yang pertama implementasi, terus 2-nya apa lagi? Silakan, apa lagi 2-nya?
Masih ingat yang terakhir? Oke, tidak. Oke, baiklah. Kita lempar ke bagian tengah ya. Silakan ketua kelas tadi siapa namanya? Lupa. Oh, Endo. Silakan Endo. Apa aja Endo? 3 ini Endo. Menjawab tujuan penelitian. Oke. 2 lagi. Ada implikasi, betul. Terakhir? Jangan kecewa, kan dosen-dosen di depan. Apa yang ketiga? Satu lagi. Bukan itu, bukan tidak mengulang. Ada yang paling penting dari itu. Ada. Apa yang pas? Iya, betul sekali, keterbatasan penelitian. Wih, mantap. Kita kasih tepuk tangan ya. Tapi dia berkeringat gue. Oke, Ibu ulang ya. Jadi tadi yang namanya simpulan dia ada 3 aspek. Yang satu dia menjawab tujuan penelitian. Terus yang kedua ada implikasi atau kontribusi baik secara praktis ataupun secara empiris, dan terakhir ada keterbatasan penelitian. Oke. Ya, lanjut. Oke. Nah, ini adalah referensi ya. Maka dalam menyusun sebuah artikel ilmiah, usahakan referensinya 80% dari jurnal. Jadi bedakan menulis tugas akhir dengan menulis artikel. Pastikan 80% dari jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional. Jadi yang buku dikurangi, apalagi yang skripsi, tesis, disertasi itu dikurangi ya. Maksimal di jurnal. Kemudian yang berikutnya, gunakan publikasinya adalah 5-10 tahun terakhir. Kalau ini 2026 berarti setidaknya 2015. Kalau di bawah itu, nah berarti cari yang up to date, yang terbaru, coba cari ya. Terus berikutnya gunakan Mendeley atau sejenisnya. Ada yang tahu Mendeley itu apa? Itu makanan atau apa itu? Wih, mantap. Dari mana dikenalkan? Tahu dari mana kakak? Oh, dari kampus. Ada di mata kuliah? Oke, semester? Wih, mantap. Berarti semester 6 ini sudah tahu Mendeley semua ya? Mana suaranya nih? Oke, baik. Berarti sudah kenal ya. Nah, nanti tinggal mengenal lebih dekat ya. Yang penting tahu dulu begitu. Oke. Nah, kalau sudah, kenapa kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa sih Bu harus Mendeley? Maksudnya harus berupa alat gitu ya. Kira-kira ada tidak yang bisa menjawab? Kenapa enggak manual aja? Nah, silahkan. Kira-kira kenapa? Kakak kelas coba nih yang semester 8 coba. Oh, ketua kelas semester 6 kata Bu Sisil. Siapa? Semester 6? Anwar. Oh, Anwar, silahkan. Yang mana Anwar? Kakak? Oh, oke. Nah, kenapa kita mesti pakai aplikasi? Salah satunya adalah Mendeley. Kan ada Zotero ya, ada EndNote. Intinya kenapa kita mesti pakai aplikasi? Silakan. Silakan. Bagaimana Kakak Anwar? Kenapa? Atau bisa dibantu yang di sampingnya yang baju putih?
Selain itu, untuk mencari tahu ini apakah artikel itu ini yang pertama mencari referensi, oke, boleh, betul. Karena kan ketika kita menggunakan mendeley.com atau mendeley website, itu kita bisa mencari referensi. Nah, selain itu alasannya apa? Ada lagi yang paling penting. Kita kenapa harus menggunakan aplikasi dalam penyusunan artikel? Agar sesuai aturan. Atau apa tadi Endo? Lebih akurat. Akuratnya seperti apa Endo? Lebih apa? Lebih jelas gimana? Lebih jelas, lebih akurat. Itu contohnya seperti apa? Kata Endo setelah aku ngomong. Silakan diperjelas Endo yang seperti apa? Yang lebih akurat, yang lebih tadi jelas, itu yang seperti apa? Oke, coba dibantu kakak perempuan yang baju biru. Nah, ya. Kalau menurut saya Ibu, kenapa kita harus menggunakan aplikasi? Karena kalau kita menggunakan aplikasi tersebut, itu akan mendukung dan memperkuat hasil penelitian kita. Karena di dalamnya sudah ada penelitian terdahulu. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang paling kuat dari itu, kira-kira apa? Untuk menghindari yang namanya menghindari yang namanya Nah tuh Dede tuh, jawab Dedenya. Miskonsepsi bukan. Misconduct. Apalagi bunyi misconduct ya, anak konda ya. Nah, jadi yang namanya misconduct itu adalah misal nih, di dalam isi artikel ada sumber rujukannya. Tetapi ketika dicek di daftar pustaka tidak ada satupun ya. Atau sebaliknya, di isi artikel tidak ada sumber rujukan satupun, tahu-tahu di daftar pustaka ada. Ya, kayak ditempel aja gitu ya, referensi sekian. Nah, itu namanya misconduct. Jadi tidak boleh dalam penulisan artikel ilmiah terjadi yang namanya misconduct. Pastikan apa yang kita rujuk di dalam isi artikel itu ada di daftar pustaka. Kalau manual, namanya zaman manual, manusia bisa jadi terselip, ada yang tertinggal. Nah, makanya kalau kita pakai aplikasi pasti sesuai. Kalau sumber rujukannya 10, pasti daftar pustakanya juga 10. Begitu. Oke, bisa dipahami sampai di sini, mahasiswa? Mana suaranya? Oh, baik. Belum lapar ya? Oke, silakan lanjut. Nah, ini adalah beberapa hal penting yang harus diperhatikan ya. 1. Relevansi artikel dengan ruang lingkup jurnal. Jadi jangan sampai ketika nanti sudah membuat artikel ilmiah, nih artikelnya pendidikan IPA, submitnya ke jurnal PPKN, kira-kira nyambung tidak? Iya, maka pasti akan ditolak di awal. Begitu. Jadi pastikan ruang lingkup jurnal yang kita tuju itu sesuai. Terus yang berikutnya, isi artikelnya menarik. Dalam hal ini apa? Ada novelty, ada kebaruan ya. Kemudian gap analisisnya juga jelas. Metodenya sesuai. Kalau ada gambar, kualitasnya pastikan yang terbaik. Yang terbaik itu gimana Bu? Ketika di zoom 150% dia tidak ngeblur, tidak buram ya. Nah, terus berikutnya simpulannya menjawab tujuan. Relevansi semua artikel itu yang dirujuk tertera di daftar pustaka. Ya, oke. Berikutnya
Oke, bisa lanjut. Nah, oke, satunya. Iya. Kalau tadi kita bahas anatomi paper kan indah, ya. Tapi kalau dalam menyusun agak berubah. Maksudnya apa? Ketika nih dari tugas akhir mau kita jadikan artikel ilmiah ataupun dari laporan penelitian, maka mulai dulu dari metode. Itu yang paling mudah. Kenapa? Kita tinggal copy paste. Ya. Mulai dari metode, kemudian yang berikutnya adalah result. Kopikan hasilnya. Kalau sudah, baru diskusi, ya. Berarti menambahkan dengan referensi yang relevan. Kalau sudah, baru kesimpulan. Dan terakhir adalah pendahuluan. Itu kalau nyusunnya. Kenapa? Di pendahuluan itu kalau pengalaman itu yang perlu berpikir keras. Karena tadi satu harus ada state of the art, harus ada gap analisis, harus ada novelty, ya, harus ada urgensi. Maka bisa jadi skripsi yang sudah kita buat di bab 1 itu harus disusun dulu di dalam isi artikel ilmiah. Susunannya yang tadi ya, harus ada state of the art, ada gap analisis, ada kebaruan. Jadi agak disusun ulang gitu. Jadi biasa di pendahuluan ini yang terakhir dalam menyusun artikel. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah beberapa tools ya yang bisa digunakan. Yang pertama adalah Turnitin. Kalau di kampus ini menggunakan Turnitin, Bapak? Oke. Biasa anak-anak setor ke prodi untuk dicekkan atau seperti apa mekanismenya? Oh, di perpustakaan yang ininya handle-nya ya. Oke. Nah, atau kalau kita mau gratis, biasa mahasiswa bisa gunakan plagiarism checker ya, itu gratis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tools untuk bahasa. Nah, bisa nanti digunakan Grammarly. Grammarly juga gratis ya. Tinggal nanti kita upload file Word kita ke websitenya Grammarly ya. Kalau misalnya full text-nya bahasa Inggris nih. Nah, nanti dia akan menyarankan, oh ini yang sesuai bahasanya, begini ya. Nah, selain Grammarly bisa pakai language tool atau bisa pakai DeepL ya, itu juga bagus. Nah, untuk referensinya tadi seperti yang saya sampaikan, bisa pakai Mendeley, bisa pakai Zotero. Zotero juga gratis ya. Nah, kalau EndNote itu berbayar. Oke. Nah, ini adalah beberapa referensi pencarian ilmiah ya. Jadi kalau misalnya diminta kaprodi, diminta dosen, cari artikel tentang ini atau cari bahan tentang ini. Nah, kalau sudah tahu hal-hal yang ini, kemungkinan tidak ada lagi kendala dalam mencari bahan ya. Yang pertama bisa gunakan Scopus, ini jalan tol ya. Kalau kita punya yang premium. Tapi kalau tidak punya Scopus yang premium, maka lanjut ke nomor 2, ini gratis. Pakai yang Science Direct. Kalau di Science Direct tidak ketemu, pakai yang mendeley.com. Ini juga gratis ya untuk mengakses. Kemudian bisa juga di Researcher app, bisa di Crossref, bisa di DOAJ. Biasa yang paling lumrah di Google Scholar, betul ya. Oke. Terus berikutnya, nah ini adalah beberapa jenis publikasi artikel ya. Kalau mahasiswa pahami, sebenarnya hanya ada 2. Ada jurnal nasional, ada jurnal internasional. Yang nasional terbagi lagi jadi 2. Ada jurnal nasional saja, ada jurnal nasional terakreditasi. Terakreditasi itu simbolnya apa Bu? Indeksnya ada yang namanya iya, ada namanya Sinta. Dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Kira-kira yang paling tinggi Sinta 1 apa Sinta 6? 1 apa 6? Kata siapa? Kan kalau 6 banyak tuh angkanya. Betul ya. Jadi yang paling bagus itu adalah yang Sinta 1. Ya, yang agak belum berkembang yang Sinta 6.
Makanya kan kita kalau mau akreditasinya unggul sebuah program studi ya, minimal publikasi mahasiswa itu sekian persen di Sinta 4 ya. Saya lupa persenannya berapa. Nah, berikutnya adalah jurnal internasional. Internasional juga terbagi jadi dua. Ada internasional saja, ada internasional bereputasi. Yang bereputasi itu seperti apa? Terindeks Scopus, ya, terindeks Web of Science atau WOS. Nah, kalau mau cari ya jurnal nasional terakreditasi, nanti para mahasiswa tinggal dibuka saja Sinta Kemdikti Saintek. Kalau ini misalnya pendidikan IPA, tinggal tulis nanti di sana IPA, ya, maka akan muncul jurnal-jurnal skopnya pendidikan IPA, ya, yang dia terakreditasi. Nanti dari Sinta 6 sampai Sinta 1, begitu. Oke, berikutnya, ini kalau mau cari di Scopus ya, tinggal nanti kunjungi scopus.com atau SJR, Skimago Journal Ranking. Berikutnya, oke. Nah, ini adalah beberapa hal ya yang membuat sebuah manuskrip itu ditolak oleh editor. Ibaratnya apa? Baru submit, tahu-tahu sudah ditolak ya, tidak lanjut ke proses berikutnya. Apa-apa saja? Satu, dia di luar dari fokus dan scope. Tadi seperti saya sampaikan, artikelnya pendidikan IPA, submitnya di pendidikan IPS misalnya. Nah, itu pasti salah kamar ya. Terus yang kedua, isi manuskripnya tidak lengkap. Makanya kemudian kita selaku calon penulis ya wajib mendownload template artikel atau memahami petunjuk penulisan. Terus berikutnya aspek kebahasaan. Kalau dia tidak berstandar baku, berarti akan ditolak oleh editor. Terus berikutnya, tidak ada novelty atau isi penelitiannya out of date, artinya Pak sudah ketinggalan zaman. Nah, itu bisa jadi ditolak oleh editor. Kemudian yang berikutnya, secara isi kurang ya, memenuhi syarat minimal di jurnal. Artinya apa? Tidak mengikuti petunjuk penulisan atau author guideline. Terus mengandung data yang melanggar etika publikasi. Apakah falsifikasi data? Berarti datanya palsu. Ataukah fabrikasi data? Berarti datanya diperbanyak padahal tidak dilakukan penelitian sebagaimana mestinya. Ataupun juga melakukan plagiasi. Kemudian metodenya, sumbernya tidak jelas, tidak relevan, out of date. Kemudian penggunaan pustaka primer dan mutakhirnya juga kurang. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa publikasi usahakan 5-10 tahun terakhir. Tetapi ketika itu adalah sumber yang primer ya, ibaratnya apa? Babon ya, kalau orang Jawa bilang itu sumber induk gitu ya, referensi induk, maka itu boleh lebih dari 10 tahun. Misal nih, kayak kita buku keterampilan berpikir kritis ya, punyanya Ennis, kan punyanya Ennis 1983, 1996 ya, pokoknya zaman-zaman bahula. Tapi kalau itu adalah buku referensi induk, maka diperbolehkan. Oke. Nah, ini adalah beberapa permasalahan dan juga solusi dalam hal publikasi ilmiah. Tadi seperti saya sampaikan, ternyata artikelnya tidak menggunakan sumber primer. Berarti kurang nih referensi dari artikel jurnal. Maka silahkan cari di database jurnal ya. Bisa tadi di Sinta, kemudian di Scopus ya, di Google Scholar dan lain sebagainya. Atau pustakanya juga tahun-tahunnya lama ya, out of date. Nah, kemudian yang berikutnya, penulisan kutipannya salah, tidak konsisten. Gayanya diminta apa style, ternyata yang digunakan adalah penomoran, ya, pankoper. Nah, itu kan tidak sesuai itu. Atau juga yang lainnya, maka kita perlu menggunakan reference manager. Tadi bisa Mendeley, bisa Zotero, bisa EndNote. Nah, ini tadi sudah untuk misconduct tadi ya. Jadi pastikan apa yang dirujuk itu ada di dalam daftar pustaka
ataupun sebaliknya. Oke, ini plagiasi ya, terdetek begitu. Nah, ini adalah tips kita untuk publikasi. Yang pertama, cari jurnal yang dituju, kemudian coba lihat petunjuk penulisannya, ikuti template-nya, pastikan tingkat kemiripan itu maksimal 20%, kemudian mengandung kebaruan atau tadi novelty ya. Referensi usahakan 80% itu dari jurnal ilmiah, kemudian publikasinya 5-10 tahun terakhir, dan terakhir ini yang penting. Kan kita namanya melamar ya. Namanya melamar bisa diterima, bisa ditolak. Berarti kalau kita melamar ke jurnal A, usahakan ada beberapa artikel ya itu dikutip oleh kita. Tapi pastikan yang sesuai ya. Jangan dipaksakan kalau ternyata tidak ada yang sesuai gitu. Ini akan menambah kegembiraan hati editor begitu. Oke. Berikutnya habis ya. Dan terakhir mungkin ada slide. Nah, ini adalah beberapa jurnal ya yang saya kelola bersama tim. Ada jurnal Gawi ya, Action Research, ini Sinta 2 untuk skop pendidikan secara umum. Kemudian ada jurnal Charmin ya, ini untuk PKM, dia juga Sinta 2. Kemudian ada Vidya Karya, ini jurnal pendidikan umum ya di tingkat fakultas, juga Sinta 2. Kemudian ada JMSC Edu, ini pendidikan MIPA, Sinta 2. Kemudian ada jurnal berkala dan jurnal ilmiah pendidikan fisika, ini Sinta 3. Kemudian ada jurnal pengabdian hubungan tinggi, ini Sinta 4 ya. Ini semua saya yang kelola bersama tim. Dan terakhir kami juga ada International Conference ya bersama para kolega. Ini biasa tahunan dilaksanakan di bulan Oktober. Nah, ini sifatnya adalah hybrid, bisa online, bisa offline. Siapa tahu Bapak Ibu dan juga para mahasiswa ya mau ikutan, silakan. Siapa tahu kalau mahasiswa bisa jadi best presenter misalkan. Nah, kok bisa tuh jadi prestasi mahasiswa di tingkat internasional. Begitu. Promosi sedikit web. Oke, baik. Nah, mungkin itu ya yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih banyak kepada para mahasiswa dan juga kepada Bapak Ibu ya yang sudah berkenan untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan kepada Bu Sisir ya untuk memimpin diskusi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Misbah SPD MPD yang membawakan materi tentang penulisan artikel ilmiah yang sangat inspiratif dan luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi para peserta yang ingin bertanya, silahkan menyampaikan nama, semester, dan program studi. Karena di sini tidak hanya prodi IPA saja, namun juga beberapa prodi juga hadir. Silahkan, mungkin 3 orang penanya dulu ya Bu. Untuk sesi ini, sesi pertama saya buka untuk 3 orang penanya. Yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Apakah ada atau sudah sangat jelas sekali berkaitan dengan penulisan artikel? Sangat luar biasa, pesertanya semuanya sudah paham Ibu, jadi tidak ada yang bertanya. Semoga nanti hasil karya ilmiahnya juga sangat luar biasa seperti hari ini. Oke, selanjutnya
kasih kepada para peserta semua yang aktif menjawab dan narasumber tadi, Ibu Misbah yang sangat mencerahkan jawaban, kemudian diskusi kita dan pemaparan materi pada hari ini. Sebagai penutup, dapat kita ambil benang merah bahwa kemampuan mengkomunikasikan hasil penelitian secara bermakna merupakan bagian yang paling penting dari literasi sains. Penulisan kreatif menjadi salah satu pendekatan yang strategis untuk menjembatani hasil penelitian dengan kebutuhan masyarakat luas. Demikian berakhirlah sesi pemaparan pada hari ini yang saya pandu. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada sesi hari ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, terima kasih Ibu Dr. Misbah SPD MPD untuk materinya, sangat luar biasa. Semoga adik-adik apa yang didapat itu dapat diterapkan nanti pas kalian ini susun proposal, terlebih untuk semester 8.